Halo guys, jumpa lagi dalam acara Kakek Bokep. Artinya apa? Artinya? Kalau keki boleh kepo. Oke. Jadi kerjaan kita hanya ngepoin komen-komen orang atau berita-berita hot, berita-berita hangat yang menghebohkan. Ya kita kepo-kepoin lah ya, yang lagi-lagi rame-rame lah. Ini nih ada berita heboh nih, coba lu baca dulu. Oke, sekarang kita mau kepoin ada satu berita nih Om. Tentang apa? Ini beritanya, wah, gila sih ini. Hah? Gila Om. Buset. Heboh, gadis ABG di Sulteng diperkosa 11 orang. Pelaku diduga kades, oknum polisi dan guru. Masya Allah. Gila banget, sadis ini mah. Kan harusnya toko-toko yang harusnya menjadi contoh, menjadi teladan untuk masyarakat umum ya. Ini benar nih beritanya. Tapi baru diduga. Tuh, baru diduga. Oh, diduga kades, oknum polisi dan guru. Tapi biar enggak terlepas dari siapapun namanya pemerkosa, mau kades kek, mau oknum polisi kek, mau guru kek, mau masyarakat umum kek. Pemerkosa ya tetap pemerkosa. Betul. Kasus ini tidak apa ya? Tidak manusiawi. Gila kasus ini, Om. Udahlah, langsung kita lihat komen-komen, Om ya. Oke. Kita komen ini. Nih, komen pertama nih. Mana nih? Dari siapa? Dari siapa dulu? Baca dulu. Dari enggak, dari siapa dulu? Dari Ispria 06. Ispria 06. Ya, kata dia tolong dong terbitkan UU Undang-undang pemerkosaan, pencabulan, dihukum kebiri dan hukum mati. Gimana? Setuju nggak Om hukuman itu? Ya setuju aja biar ada efek jerah ya. Cuman kan banyak sekali tuh komen-komen orang atau para aktivis hak asasi manusia bilang ini tidak manusiawi lah, ini melanggar HAM lah, banyak tetek bengek. Ya kita hukum mati dilakukan. Nah, padahal yang memperkosa itu mana pernah dia pikirin HAM, tetap aja orang apalagi ini ABG itu kan apa itu, anak baru gede ya? Iya betul. Di mana itu? Sulteng, Sulawesi Tengah berarti ya? Sulawesi Tengah ya. Wah gila ya. Tuh jadi hukuman apa nih yang pantas? Karena buktinya kasus-kasus seperti ini Om, ini maksudnya banyak gitu loh. Berarti kan mereka nggak ada ketakutan ketika melakukan pelanggaran ini tadi Om. Nggak ada efek jerah. Hukumannya paling 10 tahun, 20 tahun, keluar masih hidup. Nah, sedangkan korban seumur hidup itu trauma. Efeknya. Trauma dan masa depannya rusak. Iya, pastilah. Itu gimana? Apa yang pantas dong kalau hukuman mati nggak bisa dilakukan? Kalau aku sebagai pengambil keputusan atau bapak-bapak yang duduk di parlemen, kalian kan mewakili kami rakyat biasa, ya kan? Nah, coba dong kalian usulkan. Ini dari rakyat biasa, jelata yang paling jelata. Iya benar. Biar kesannya dramatis. Enggak, tapi benar. Ini ya terus. Ya gini. Jadi kalau hukuman mati tidak diperbolehkan, kita bikin hukum jepret. Jepret? Apa ini? Jepret apa? Jepret karet. Jepret karet. Jadi gini. Kira-kira siapin 100 algojo. Kalau hukuman mati kan 100 algojo sebagai penembak. Nah, kita 100 algojo sebagai penjepret. Jadi jepret apanya? Burungnya lah. Itu kan yang jahat kan burungnya. Jadi pakai apa? Karet. Tapi 100 orang guys. Nggak berasa guys. Itu guys. Gila loh. Yang sentil, biji loh ini sentil gimana nggak terasa? Karet, kelereng nah mungkin, peletak. Oke. Atau besi panah, celtok, nah mungkin. Karet nggak berasa, dong Om. Iya. Gini, maksudnya kan buat efek jerah. Karet, tapi kalau 100 kali, 100 orang, 10.000 kali jepret, apa nggak mati itu burung? Oh iya, kalau nggak sip-sipan nih 100 orang tadi. Gantian, capek. 100 orang, terus. 100 kali jepret. Ya kan? Sampai 10 tahun. Iya. Wah, kayaknya kayak itu betul-betul bisa menimbulkan efek jerah. Bener ya, hukum. Karena biar bagaimanapun, dia sudah merusak masa depan orang, merusak kehormatan orang, merusak harga diri orang. Ini betul-betul tidak manusiawi. Gila ya. Aduh. Apalagi komen-komennya? Kita baca lagi ya.
Jangan lupa yang menulis komen itu harus dibaca supaya tidak ada fitnah di antara kita. Oh iya betul. Sabar Om ya. Sabar Om. Oke. Sabar Om. Nah itu panjang banget itu apa itu? Wah ini agak panjang nih. Tapi, iya, tapi boleh nih. Oke, dari siapa dulu? Fanny_Aja. Fanny Aja. Oke, apa kata Fanny Aja? Kenapa sih susah banget menerapkan hukum kebiri? Pemerkosaan itu sangat menyiksa si korban sampai dia mati. Akan terbawa seumur hidup. Dilihat dari segala sisi, dampak buruknya sangat panjang bagi si penderita. Kalau hukuman kebiri diberlakukan, jadi mikir-mikir dua kali itu orang-orang bejat. Tapi kalau hukuman cuma penjara dan dipotong masa remisi, belum lagi nanti ada oknum-oknum yang bisa bikin dia cepat keluar. Ya gimana mau bisa bikin jerah si pelaku, yang ada malah mencari korban baru, merusak masa depan anak-anak yang lain juga. Ya, betul juga itu. Jadi yang remisi-remisi ini nih Om, oknum-oknum yang bisa bikin cepat keluar. Ya itu tidak bisa kita pungkiri, memang itu terjadi ya. Jadi potongan remisi, berkelakuan baik. Ya. Kalau kelakuan dia baik, dia nggak jadi pemerkosa dong. Ya kan? Jadi setelah di penjara dia berkelakuan baik. Kalau sampai sudah memperkosa, sebaik apapun kelakuannya, tetap dia buruk. Harus dihukum dulu di kasus yang ini. Ya, iya dan hukumannya nggak bisa dong. Kalau hukuman penjara aja, memang betul kata siapa tadi, Fanny. Iya. Yang betul, hukumannya kalau hanya di penjara saja nggak ada dampak efek jerah. Udah gitu gini, pelaku-pelaku lain juga ngerasa nggak takut Om. Paling di penjara. Paling gue di penjara doang gitu loh. Mungkin ada rasa seperti itu mereka itu. Terus di penjara katanya bisa beli kamar lagi. No, emang ya Om. Katanya, gue nggak tahu, gue nggak pernah masuk penjara dan nggak mau. Jangan sampai ujung jalik ya. Oh iya nih, ada lagi nih, langsung ya sini ya. Nih, sobat kuliner IG. Kata dia, kenapa kades dan gurunya nggak pakai oknum? Maksudnya? Berita ini Om. Judulnya. Oke, kita baca ulang lagi. Judul beritanya gini guys, dengerin ya. Judul beritanya, heboh gadis ABG di Sulteng diperkosa 11 orang. Pelaku diduga kades, oknum polisi, dan guru. Nah, kenapa hanya oknum hanya polisi yang menggunakan kata oknum? Jadi kades sama guru nggak pakai oknum. Nggak pakai oknum. Ini kayaknya yang bikin berita takut deh sama polisi. Nggak takut sama Pak Kades, nggak takut sama guru. Jadi dari sini saja yang bikin judul berita ini itu kita rasakan memang ada ketidakadilan. Nggak adil ya Om. Harusnya ya memang kades dan guru itu juga disebut oknum lah. Kan nggak semua. Iya. Maksudnya oknum ini kan karena tidak semua maksudnya kan. Ya nggak sih? Ini yang bikin berita mungkin polisi kali. Nggak dong. Iya, karena dia kok institusi polisi seakan-akan dilindungi. Oh gitu. Jadi yang berbuat itu bukan polisinya tapi oknum polisi. Sedangkan kades bukan oknum kades tapi kades. Guru juga begitu, bukan oknum guru tapi guru. Nah, jadi dari judul beritanya saja sudah menunjukkan ketidakadilan nih. Iya, nggak fair dong, ya nggak? Oke, Om Cipto kasih masukan, buat yang menulis berita ini, tolong dong, jangan cuma takut sama polisi, bukan takut ya, maksudnya jangan cuma polisi yang disebut oknum, tapi kepala desa dan guru juga harus ditulis oknum. Karena kalau tidak bikin oknum berarti institusi yang disenggol, ya kan? Nggak mungkin semua kades diduga memperkosa dan nggak mungkin semua guru diduga memperkosa. Jadi ada ketidakadilan buat Pak Kades, buat Pak Guru. Nah ini nih, ada nih dari Bayu Pamungkas nih Om. Bayu Pamungkas. Ya, Bayu_Pamungkas 77 yang Om bilang tadi. Kok dari judulnya disebut oknum? Cuma polisi ya, guru sama kadesnya enggak. Berarti semua yang berprofesi sebagai guru dan kades di daerah tersebut melakukan hal yang sama gitu. Maksudnya tak? Enggak tadi. Tersinggung nih dia. Iya. Jangan-jangan guru nih dia. Ya, jangan-jangan Bayu Pamungkas ini seorang guru ya. Atau seorang tersinggung dia. Iya, tersinggung, bukan soal tersinggungnya. Ini yang bikin berita juga ngaco, judul beritanya ngaco. Nih dari Putri Kristiwede. Kalau udah keungkap pelaku, wajahnya jangan disensor, dipampang, jangan kebalik. Maksudnya jangan kebalik? Maksudnya kan suka nih foto ada ke belakang gitu. Bukan, maksudnya jangan kebalik itu jangan kebalik
korbannya dipampang, wajah korbannya dipampang secara terbuka, sedangkan oknum pemerkosanya disensor. Iya, ini ya mau kembali kok gitu kali ya. Iya. Iya betul juga sih. Jadi tapi nggak bisa juga, kita nggak bisa melanggar kode etik kalau masih terduga oknum pemerkosa tersebut masih diduga atau terduga. Ya, tapi ini benar sih kalau udah keungkap Om, kalau udah keungkap kata dia, ya bener lah. Oh ya, kalau udah keungkap, sudah terungkap, gamblangin aja muka mereka. Ya. Iya, biar tahu. Ini, aduh, terenyuh banget baca berita ini ya. Apalagi kalau memang betul ABG ya. ABG itu kan berarti masa depannya masih jauh ya. Dia harus mengejar cita-citanya, dia harus sekolah, harus apa. Tapi masa depannya dirusak begitu saja. Ini betul trauma-trauma seumur hidup ini. Woi, seumur hidup kalau ini Om. Jahat. Ada satu lagi tadi aku baca. Apa itu komennya? Rijal.ms.s. Bukan diperkaos itu mah, emang si ceweknya itu katanya PSK. Oke, Rijal. Sorry ya, kayaknya kamu udah tahu ya beritanya. Kok main tembak begitu aja? Mungkin orang sana kali dia Om. Tapi apapun itu sih Om, menurut aku namanya sampai 11 orang diperkosa ini. Nggak, belum pernah gue dengar PSK di Salome rame-rame begitu. Iya kan, apalagi mereka nih. Oknum-oknum ini kan punya duit dong harusnya. Iya. Masa sih nggak kebayar? Bukan, dia belum tahu, dia nggak tahu aplikasi micet. Aplikasi micet. Lu guys tahu deh. Aduh. Wah, kacau ini beritanya. Yaudah lah Om, kita baru sampai sini karena masih terduga nih juga. Oke pemirsa, Iya. Sampai di sini dulu kepo kita karena ini masih baru terduga. Besok atau hari-hari kedepannya kita akan cari berita kebenarannya. Oke, sampai di sini dulu dalam acara Kakek Bokeh.